Di sini saya akan memberikan berbagai rangkuman tentang mata kuliah PGRS atau pelayanan gizi rumah sakit. PGRS adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, baik rawat inap maupun rawat jalan. Pelayanan gizi di rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Menurut pendapat Isnaini, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien dengan pelayanan gizi rumah sakit antara lain yaitu 1. Porsi makanan adalah banyaknya jumlah makanan yang disajikan. Yang kedua, waktu penyajian makanan adalah persepsi pasien tentang jadwal penyajian makanan yang sampai kepada pasien. Yang ketiga, rasa makanan adalah aroma makanan yang akan disajikan dan mampu memerangsang indera penciuman sehingga membangkitkan selera makan. Yang keempat, penampilan makanan adalah persepsi makanan pasien tentang warna, bentuk, dan besar porsi makanan. Yang kelima, sikap petugas. Sikap petugas yang dimaksud di sini adalah sikap petugas dalam penyajian makanan yang bisa berkomunikasi baik dalam sikap, baik dalam persepsi wajah dan senyum yang akan mempengaruhi pasien untuk menikmati makanan dan akhirnya dapat menimbulkan rasa puas. Yang keenam, kebersihan alat makan adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Alat penyajian wadah makanan dan distribusi makanan harus tertutup. Yang ketujuh, variasi menu makanan adalah golongan bahan makanan yang terdapat dalam satu hidangan berbeda pada tiap kali penyajian. Ruang lingkup pelayanan gizi rumah sakit meliputi pelayanan gizi rawat jalan, pelayanan gizi rawat inap, penyelenggaraan makanan, penelitian, dan pengembangan gizi. Selain itu, kegiatan pelayanan gizi rumah sakit meliputi asuhan gizi rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, penyelenggaraan makanan, penelitian, dan pengembangan. Pelayanan gizi rawat jalan adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi yang berkesinambungan dimulai dari asesmen atau pengajian, pemberian diagnosis, intervensi gizi, dan monitoring, evaluasi kepada klien atau pasien di rawat jalan. Mekanisme pasien berkunjung untuk mendapatkan asuhan gizi di rawat jalan berupa konseling gizi untuk pasien dan keluarga serta penyuluhan gizi untuk kelompok. Pelayanan gizi rawat inap merupakan pelayanan gizi yang dimulai dari proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, meliputi perencanaan, penyediaan makanan, penyuluhan atau edukasi, dan konseling gizi serta monitoring dan evaluasi gizi. Mekanisme pelayanan gizi rawat inap adalah sebagai berikut. 1. Screening gizi, di mana tahapan pelayanan gizi rawat inap diawali dengan screening atau penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal atau persepsi diet awal oleh dokter. Yang kedua, proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, di mana dilakukan pada pasien yang berisiko. Langkah PAGT terdiri dari asesmen atau pengajian gizi, dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu 1. Anamnesis riwayat gizi, 2. Data biokimia, tes medis, dan prosedur termasuk data laboratorium. Yang ketiga, pengukuran antropometri. Yang keempat, pemeriksaan fisik klinis. Yang kelima, riwayat personal. Intervensi gizi. Terdapat 2 komponen intervensi gizi yaitu perencanaan intervensi dan implementasi, monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi gizi dilakukan untuk mengetahui respon pasien atau klien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. Terusnya, penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, permasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan pelaporan serta evaluasi. Ada 3 bentuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit, yaitu 1. Sistem sekolah, yang kedua sistem diborongkan ke jasa boga, yang ketiga sistem kombinasi. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan gizi terapan. Penelitian dan pengembangan gizi terapan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guna menghadapi tantangan dan masalah gizi terapan yang kompleks. Sasaran adalah pelayanan gizi di ruang rawat inap dan rawat jalan, penyelenggaraan makanan rumah sakit, penyuluhan, konsultasi, konseling, dan rujukan gizi. Mekanisme kegiatan: menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian,
menyusun laporan penelitian. Berikutnya sarana dan prasarana PGRS. Kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pelayanan gizi rawat jalan, rawat inap, dan penyelenggaraan makanan. Sarana penyelenggaraan makanan. 1. Perencanaan bangunan, peralatan, dan perlengkapan. Agar penyelenggaraan makanan dapat berjalan dengan optimal, maka ruangan, peralatan, dan perlengkapan yang perlu direncanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, fasilitas ruang yang dibutuhkan. Tempat yang diperlukan di ruang penyelenggaraan makanan terdiri dari tempat penerimaan bahan makanan, tempat ruang penyimpanan bahan makanan, tempat persiapan bahan makanan, tempat pengelolaan dan distribusi makanan, tempat pencucian dan penyimpanan alat, tempat pembuangan sampah, ruang fasilitas pegawai, ruang pengawas. Itu tadi berbagai rangkuman tentang mata kuliah PGRS. Sekian dan terima kasih.